Salam dan damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita, ibadah minggu, sekaligus kita dalam suasana Natal. Kita memuji memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Di ibadah kita dalam ibadah minggu sekaligus dalam sukacita Natal yang kedua saat ini, firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Berbunyi seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kita nyanyikan PKJ 27, nyanyikanlah nyanyian baru.
Saudara-saudara, di hadapan kemahakudusan Tuhan Allah, marilah kita merendah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Kami adalah umat yang memberontak kepadamu ya Tuhan. Kami seringkali hanya memenuhi kepentingan diri kami sendiri, berjalan dalam kehidupan ini menurut kehendak kami, mengandalkan daya tenaga kami sendiri. Kami lupa bahwa Tuhan senantiasa berdaulat atas hidup kami. Kami bahkan tidak mengaplikasikan kasih-Mu di tengah kehidupan kami. Kami malah hidup dalam kebencian. Ya Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Baharuilah hidup kami agar kami hidup di dalam kasih. Agar kami mengandalkan kuasa-Mu dan senantiasa berpengharapan kepadamu. Demi Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang lahir bagi kami berdoa. Amin. Kita diundang berdiri menyambut berita anugerah Tuhan, sebab bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya, Tuhan Allah menganugerahkan pengampunan yang berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 30 dan 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang engkau telah sediakan di hadapan segala bangsa. Kita nyanyikan pujian PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuturkan terjemah kasih setiamu Tuhan, tuturkan terjemah kasih setiamu turut Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Dipersilakan kita duduk kembali. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Doa ini kita sampaikan secara berbalasan. Ya Tuhan Allah, mata kami buta untuk melihat kebenaran firman-Mu. Akal dan pikiran kami tak sanggup memahaminya dan memahami kasih-Mu. Bukalah mata hati kami untuk melihat kebenaran firman-Mu. Sucikanlah akal dan pikiran kami. Kuasailah kami sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Tuhan, ajarlah kami melakukan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sidang masyarakat Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Natal yang kedua saat ini dalam ibadah sukacita di hari Minggu ini, firman Tuhan tersedia bagi kita dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak,
maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kembali kami ucapkan selamat Natal, selamat bersukacita di dalam kasih Kristus, selamat menikmati karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah. Di Natal yang kedua saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita, menyapa saudara dan saya, bagaimana Allah berkarya di dalam kelahiran Yesus Kristus yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang takluk pada hukum Taurat, menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan Allah, ini level yang sering diberikan kepada kita. Kamu adalah waris kerajaan, ahli waris kerajaan Allah. Saudara-saudara berbicara tentang ahli waris, tidak bisa tidak, perhatian kita pasti tertuju kepada yang disebut anak. Anaklah orang yang pertama-tama yang berhak menjadi ahli waris. Ini dalam tradisi banyak komunitas, termasuk kita sekalian, ini bukan pernyataan yang asing. Kita pasti adalah ahli-ahli waris dari orang-orang tua, apapun bentuk hal yang mereka wariskan, harta benda, bahkan kita juga sebagai orang-orang beriman menjadi ahli waris iman yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kita. Ahli waris ini menjadi istilah yang diberikan kepada semua orang yang telah ditebus, yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Tuhan Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus menjadikan kita sebagai anaknya. Seseorang menjadi ahli waris di luar anak itu dalam perkara yang khusus. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ahli waris, berbicara ahli waris, pertama-tama perhatian kita akan tertuju kepada siapa yang disebut anak. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, identitas kita sebagai anak dalam hubungan dengan Tuhan Allah ini menjadi identitas yang unik. Kekristenan menggunakan istilah ini. Dan tidak ada agama lain berani menggunakannya, sehingga banyak agama lain yang mengartikan salah. Loh, kok mereka disebut anak-anak Allah? Emangnya Allah itu melahirkan mereka? Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam ajaran kekristenan, ketika seorang diangkat menjadi anak, dijadikan menjadi anak, itu tentu akan berakibat pada terciptanya komunikasi hubungan dengan siapa yang disebut dengan orang tua atau istilah bapa. Bagaimana kita bisa menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah? Jawabannya ialah karena Allah sendiri menjadikan kita anak-anaknya, tidak lagi menjadi hamba. Apa perbedaan anak dengan seorang hamba? Ini jelas saudara-saudara. Seorang hamba hanya akan hidup sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya, sesuai dengan apa yang dia tuannya kehendaki, sesuai dengan kehidupan yang dijalani. Tidak ada yang lain, tidak ada yang berbeda. Dia tidak akan mau tahu dengan, dan tidak perlu menahu tentang kepentingan tuannya. Dan tuannya pun tidak akan pernah memberitahu, karena tidak menganggap penting apa yang ada di benaknya kepada hambanya, jika itu tidak penting dan jika itu tidak melibatkan hambanya tersebut. Tetapi seorang anak, saudara-saudara, ini akan menjadi pusat perhatian, sasaran kasih, sasaran didikan, sasaran pembentukan, dan menjadi sasaran di mana luapan kasih sayang, pemeliharaan ditujukan. Ini kemudian membuat kita harus bersuka cita, karena kita yang dahulu hamba diangkat menjadi anak, dan karena kita menjadi anak, kita menjadi ahli-ahli waris dari dan oleh Tuhan Allah. Apa maksudnya? Bahwa sebagaimana firman Tuhan dikatakan,
Tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, takluk kepada hukum Taurat. Saudara-saudara, apa maksud dari pernyataan ini? Kenapa dijelaskan Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang lahir dari seorang perempuan itu harus tunduk kepada hukum Taurat? Ini mau menjelaskan bahwa ia benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi manusia, menegaskan kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapaknya. Dia bisa saja menolak, bisa saja menghindari hal ini. Hukum Taurat tidak penting untuk dia taati, karena dia ada di atas hukum Taurat dan dia Tuhan atas hukum Taurat. Tetapi ia yang lahir dari seorang perempuan itu takluk kepada hukum Taurat untuk apa? Supaya menegaskan ketaatannya kepada Bapaknya. Dan itulah kemudian yang mau disampaikan kepada setiap orang yang telah dijadikan anak oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah dijadikan ahli waris. Ada panggilan supaya kita tetap setia, tetap taat kepada Dia Sang Bapa. Karena pemberian anugerah ini menjadikan kita anak-anak Allah itu tidak dengan sembarangan. Tidak hanya mengangkat di atas, mencatat di atas kertas kemudian, atau hanya mengatakan engkau anakku. Tetapi saudara-saudara, dia katakan dalam firman Tuhan, Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Itulah sebabnya kita mampu berseru dan berhak berseru kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Panggilan Abba, panggilan Bapa menunjuk keakraban kita dengan Sang Bapa. Begitu hubungan yang intim terjalin antara anak dengan Bapa. Ketika seseorang menggunakan kata Abba, itu menunjuk bahwa ada hubungan yang begitu erat, ada jalinan yang tidak bisa dipisahkan di dalam kasih sayang kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, jika demikian, di hari Natal yang kedua ini kepada kita mau ditegaskan bahwa kita bukan lagi hamba-hamba yang tidak tahu menahu dan tidak perlu tahu dan tidak mau tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, tetapi kita adalah anak-anak yang mesti tahu, ingin dan terus mencari tahu apa kehendak Bapa kita. Karena Dia sungguh-sungguh telah menganugerahkan kita yang terbaik. Kita dijadikan anak-anaknya, dan kemudian bukan hanya sekedar anak-anak, tapi kita adalah ahli-ahli waris kerajaannya. Apa yang kita mau terima sebagai warisan dari Dia? Tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudara, yaitu keselamatan kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ini Rasul Paulus memberi kesaksian bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan kemurahannya yang sungguh luar biasa kepada kita. Ini adalah anugerah yang tak terbayarkan oleh kita. Siapakah kita, siapakah saudara, dan siapakah semuanya kita yang percaya ini sehingga berani memanggil Dia Bapa? Apa kemampuan kita, apa hak kita, apa kelebihan kita sehingga kita katakan ya Abba, ya Bapa? Layaknya seorang anak, kita boleh curhat kepada Bapa kita menyampaikan segala hal apapun kepada Dia. Sekali lagi saudara-saudara, karena Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Pertanyaannya saudara-saudara, adakah selain roh Allah di dalam hati saudara dan saya? Jika demikian, jika ada yang lain, maka benarkah roh Allah di dalam hati kita? Kenapa ada orang yang kemudian dengan lantang, dengan berani berseru ya Abba, ya Bapa, tetapi kehidupannya bertolak belakang dengan apa yang ia imani? Ini menunjuk, membuktikan bahwa di dalam hatinya tidak benar roh Allah berdiam. Karena ketika Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita, saudara-saudara, ada panggilan bagi saudara dan saya untuk membuka hati kita, mengosongkannya, melayakkannya untuk didiami oleh roh Allah, yaitu roh yang kudus. Itulah anugerah yang luar biasa yang kita terima. Sekali lagi, siapakah kita? Seperti apakah hati kita? Sampai kemudian Allah mengutus rohnya tinggal di dalam hati saudara dan saya.
Untuk apa? Sekali lagi semata-mata karena anugerahnya, karena cinta kasihnya kepada kita. Maka karena itu, kalau roh Allah dikatakan telah diutus, roh anaknya diutus ke dalam hati kita, ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa kita harus berhati Kristus. Ini sebuah berita yang mau menegaskan kepada setiap orang, mengingatkan kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang memanggil Allah itu Bapa, sadar bahwa di dalam dirinya, di dalam hatinya ada roh Kristus. Maka karena itu ketika dia berbicara, ketika dia melihat, ketika dia berpikir, ketika dia bertindak, harusnya Kristuslah yang berpikir, pikiran dan perasaan Kristuslah yang dinyatakannya dan tindakan Kristuslah yang diperbuatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita adalah anak Allah, maka kita juga sadar tidak ada bapa, tidak ada orang tua yang tidak mendidik anaknya. Tidak ada bapa dan tidak ada orang tua yang tidak mengajar anaknya, yang tidak membentuk anaknya. Saudara-saudara, demikian pula lah yang harus kita pahami dalam beriman. Ketika kita berani memanggil dia Bapa, maka kita juga siap untuk diajarnya, dibentuknya, diprosesnya sebagaimana yang dia mau. Dengan satu keyakinan iman, dia membuat segala sesuatu indah bagi kita dalam perjalanan hidup ini, walaupun kita seringkali merasakan hal yang tidak enak, yang tidak baik menurut kita, tetapi tujuannya adalah demi damai sejahtera dan masa depan kita hidup kekal bersama Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di hari Natal yang kedua ini firman Tuhan menyapa kita kembali di dalam Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat, menyatakan kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapa, maka kita sebagai anak dipanggil untuk taat dan setia kepada Bapa. Dan kita diingatkan saudara-saudara supaya roh yang diutusnya, roh anaknya yang diberi diam di dalam kita, terpancar dari kehidupan kita. Ada 4 catatan penting bagi kita berdasarkan firman Tuhan di hari Natal yang kedua ini. Yang pertama saudara-saudara, seseorang hanya akan menjadi ahli waris apabila Allah berkenan menganugerahkan kasih-Nya, mengangkat dia menjadi anaknya. Dan seseorang disebut anak-anak Tuhan ketika di dalam hatinya berdiam roh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kasih Allah itu tetap nyata di dalam kelahiran Yesus Kristus. Maka setiap orang yang menerima Dia telah dijadikannya anak. Dipanggilnya, dibentuknya sesuai dengan kehendaknya. Itulah perbuatan Bapa kepada anak. Yang ketiga saudara-saudara, bahwa roh anaknya yang mendiami hati kita sungguh memanggil semua anak-anaknya supaya bertindak, berpikir, berucap dan melakukan segala sesuatu didorong oleh roh yang diam di dalam hati kita. Dan yang keempat saudara-saudara, bahwa sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah kita dipanggil untuk berjuang. Karunia atau pemberian sebagai ahli waris kerajaan Allah itu tidak boleh hilang dari hidup kita. Ini anugerah yang harus diperjuangkan. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita memperjuangkan itu? Tidak bisa, tidak, hati kita tidak boleh diberi menjadi tempat berdiamnya yang lain. Hati kita tidak boleh diberi tempat berdiamnya apapun selain roh anak Allah di dalamnya. Saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Allah, kita telah diberi karunia menjadi ahli-ahli waris kerajaannya. Kita dipersiapkan untuk mewarisi semua itu. Dengan catatan kita dipanggil untuk tetap berjuang di tengah kesetiaan. Kita masih ada di dalam hidup ini.
Kita dipanggil sebagai orang-orang yang telah diangkat menjadi anak yang didiami oleh Roh Allah untuk menyatakan kesetiaan, ketaatan kita. Dan kita harus menghargai kehidupan itu. Sebab sebagai anak-anak Allah, ketika kita berani, ketika kita memanggil Dia Abba, ya Bapa, itu berarti kita ada di suasana kerajaannya. Karena itu di hari Natal yang kedua ini, berita sukacita ini mengingatkan kita kembali. Mari saudara-saudara, kita ingat, kita imani sungguh. Roh Allah telah mendiami hati kita, maka hidup kita sesungguhnya harus menyatakan, membuktikan berdiamnya Roh Allah di dalam hati kita melalui tindakan, melalui segenap aktivitas hidup kita. Selamat saudara-saudara memperjuangkan karunia Tuhan ini. Panggillah Dia Bapa, curahkanlah segala sesuatu kepadanya, tetapi ingatlah, berilah dirimu senantiasa dibentuk oleh Dia, Abba, Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang memberkati kita. Maka selaku orang yang beriman, marilah kita berdiri bersama-sama, kita mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sidang masyarakat Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda sukacita dan syukur kita. Ingatlah firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. PKJ 63 berkumandang di angkasa raya. Berkumandang di angkasa raya, sangkakala surgawi megah, bergembira menyambut sang raja yang telah lahir di kandang sepi. Untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan diundang kita berdiri, marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Maha Pemurah, sumber segala berkat, kepadamu-lah kami bersyukur dengan memberi persembahan ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini. Berbau harumlah ini di hadapan-Mu. Berkati kami agar menjadi berkat bagi dunia ini. Demi Yesus Kristus,
Sang Putra Natal yang kudus. Amin. PKJ 116, nyanyikan baginya nyanyian baru. Nyanyikan baginya nyanyian baru, Kristus Raja, haleluya. Manusia lama menjadi baru, oleh kasih-Nya, haleluya. Hai seluruh alam, agungkan nama Tuhan, kita hidup dalam kasih setia-Nya. Nyanyikan baginya nyanyian baru, Kristus Raja, haleluya. Disilakan kita duduk kembali. Marilah Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa Surgawi, oleh kasih-Mu yang luar biasa dan besar itu, kami memanggil-Mu Bapa, karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan menganugerahkan kami menjadi ahli-ahli waris kerajaan-Mu. Ya Aba, ya Bapa, kami memohon supaya kuasa kasih-Mu nyata terus dalam kami. Ketika Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami sungguh dikuatkan, dimampukan untuk selalu memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, untuk selalu setia menyandarkan segenap kehidupan kami. Di Natal yang kedua ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati sanubari kami ya Tuhan, agar kami terus boleh hidup di dalam kebenaran. Kami membuktikan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang siap dibentuk oleh-Mu, yang senantiasa mengucap syukur apapun yang Tuhan perbuat atas kami, yang terus meyakini bahwa rencana dan rancangan-Mu, didikan-Mu, hajaran-Mu terhadap kami adalah damai sejahtera. Ya Bapa, ketika kami boleh tiba di hari Natal kedua ini, kami menyadari bahwa sesungguhnya di tengah kami menjalani kehidupan ini kami terus memerlukan Tuhan. Maka nyatakanlah kuasa-Mu itu berlaku di dalam hidup kami supaya kami menjalani kehidupan ini dengan tetap berpegang teguh pada keyakinan iman kami. Bapa Surgawi, berkati kami persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh pelayan khusus, seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak balita, setiap orang-orang muda, suami istri, orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Rangkul kami, belai kami dengan kasih sayang-Mu ya Bapa, karena sungguh itulah yang kami harapkan, dan itulah yang memampukan kami senantiasa boleh menjalani kehidupan di dunia ini. Berkati kami dalam segala rencana kehidupan kami, terkhusus ketika kami akan mengakhiri hari-hari hidup dan perjalanan kami di tahun 2021 ini. Tuhan persiapkan kami untuk menyongsong tahun rahmat-Mu. Mampukan kami sebagaimana Tuhan telah memampukan kami selama ini. Di tengah ancaman dan mara bahaya dunia, di tengah tantangan yang begitu hebat yang kami hadapi, teruslah Tuhan menyatakan kasih-Mu, supaya kasih itu juga mendorong kami terus boleh mengasihi sesama kami. Ya Bapa Surgawi, kami doakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah, sakit, terpenjara, berduka cita, hiburkan mereka, beri pembebasan. Tinggallah Tuhan, anugerahkan Roh-Mu ke dalam hati mereka, supaya mereka pun memanggil Engkau Bapa, supaya mereka mengeluarkan segala bentuk beban dan penderitaan hidup mereka dengan mengandalkan kuasa kasih-Mu, menghadapi tantangan dengan mengandalkan kekuatan-Mu. Bapa Surgawi, kami sungguh memohon, diamilah hati kami dengan Roh-Mu, karena itulah kekuatan kami. Sempurnakanlah hidup kami,
Di dalam Yesus Kristus jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Mari saudara-saudara dengan penuh kasih diundang kita berdiri. Kita nyanyikan nyanyian penutup PKJ 117. Ada yang tanya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali dalam saat teduh sejenak di dalam hati masing-masing pribadi kita berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu dalam rangkaian ibadah Natal yang kedua saat ini. Teruslah menjalani kehidupan ini dalam pengharapan. Panggillah dia Bapa, sebab saudara dan saya telah diangkatnya menjadi anak dan ahli waris kerajaannya. Shalom.